Tes dimulai ya Bapak Ibu. Oke. Ya. Teman langsung. Teman lalu. Yang hadir 33 ya, mungkin mudah-mudahan yang lainnya bisa menyusul. Ini segera kita mulai, dibuka oleh Bapak Kabid. Nanti setelah yang belum masuk mudah-mudahan bisa segera gabung. Untuk selanjutnya acara akan dibuka oleh Bapak Kabid IKPTIK dari Dinas Kominfo. Untuk waktu dan tempat, monggo Bapak Kabid. Dimulai ya Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah, hamdan yu'afi ni'amah, amma ba'dah. Yang kami hormati perwakilan dari BPS Kota Kediri selaku Pembina Satu Data Indonesia Kota Kediri. Yang kami hormati perwakilan dari Bapeda selaku Koordinator Satu Data. Yang kami hormati teman-teman semua OPD yang hadir pada siang hari ini selaku perwakilan PIC Satu Data di masing-masing OPD. Yang kami hormati Mas Arif dan seluruh tim. Mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita senantiasa panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga siang hari ini kita masih diberi kesempatan bersilaturahmi dalam rangka sosialisasi, review dan evaluasi prinsip Satu Data, kualitas data, proses bisnis statistik, dan perencanaan bangunan tahap 2 pada siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu yang kami hormati, moga-moga tidak bosan karena memang data ini memang sangat dibutuhkan. Terus kita akan menghasilkan data yang benar-benar valid, yang baik, yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan kaidah statistik. Sehingga para stakeholder atau para pengambil kebijakan khususnya di wilayah Kota Kediri bisa benar-benar mengintervensi kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan di tahun ini maupun tahun berikutnya. Bapak Ibu yang kami hormati, marilah acara pada siang hari ini kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pada siang hari ini harmonisasi, review, dan evaluasi prinsip Satu Data Indonesia, kualitas data, proses bisnis statistik, dan perencanaan pembangunan tahap kedua pada siang hari ini kami nyatakan dibuka dan dimulai. Selanjutnya secara teknis akan disampaikan oleh Mas Arif Kurniawan selaku satu-satunya ahli muda statistik di Kominfo Kota Kediri. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Terima kasih atas rawipun di acara Zoom kedua. Harapan kami mudah-mudahan dengan acara ini teman-teman yang belum input di Romantik, mungkin sekitar 19 OPD, bisa semakin paham dan segera menginput kegiatannya. Sebenarnya harapan kami satu kegiatan sudah bisa diusung sama teman-teman. Mudah-mudahan yang belum segera teman-teman nanti bisa menyelesaikan ini. Dan sementara yang sudah 19 OPD sampun input di Romantik. Karena tugas kita nanti masih panjang, teman-teman, ada 38 hal, 38 indikator yang harus kita cukupi, maka kami mengadakan Zoom ini lebih awal dengan tujuan nanti untuk memberikan penjelasan ulang, menekankan lagi kegiatan tentang statistik sektoral, tahap-tahapnya nanti kita tekankan lagi, kita perjelas lagi, harapannya agar teman-teman semakin paham dan bisa segera
menginput kegiatan di romantik sebagai tahap pertama nggih, untuk langkah pertama kita dalam menyelesaikan statistik sektoral. Saya mohon izin untuk share paparan nggih, teman-teman. Nggih. Jadi dari 38 hal yang akan kita kerjakan bersama-sama nanti dapat difokuskan ke dalam 5 hal, yaitu 5 domain ya istilahnya, 5 pokok atau 5 domain. Nah ini nanti 5 domain itu nanti juga akan lebih dikerucutkan lagi nggih, menjadi 19 aspek, dan nanti ada 38 hal atau indikator yang harus kita selesaikan, teman-teman, harus kita kerjakan agar nanti kegiatan statistik sektoral kita sesuai dengan tata aturan yang berlaku, sesuai dengan undang-undang, Perpres, dan Perwali, dan juga peraturan dari BPS. Kedepannya seperti itu harapannya, dengan memenuhi 38 indikator menikah, statistik sektoral kita bisa menjadi kegiatan yang menghasilkan data yang istilahnya adalah akurat, tepat waktu, valid, reliable, relevan, dan juga bisa dipertanggungjawabkan. Dan untuk memenuhi itu, kaidah-kaidah yang disyaratkan itu, kita harus melengkapi kegiatan kita, hasil kegiatan kita, data kita, dengan melengkapi 38 indikator tersebut. Next, Mbak. Menikah, teman-teman, banyak yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan kegiatan kita bersama. Satu OPD, sementara satu kegiatan dulu. Satu kegiatan itu harus kita lengkapi 38 indikatornya, 38 hal tentang hasil kegiatan atau data yang ada di kegiatan tersebut, agar data itu bisa dapat dikatakan data yang berkualitas baik, data yang akurat, data yang tepat, data yang valid, data yang reliable, data yang relevan, dan data yang bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan Undang-Undang Perpres 39, peraturan dari BPS 2020, kemudian Perwali. Langkah kita kemarin baru menginjak di metadata, gitu teman-teman. Kita input metadata dari kegiatan kita yang kita usung, satu UPD, satu kegiatan, lalu kita kerjakan metadatanya. Metadata itu adalah rincian dari kegiatan kita yang kita usung itu. Jadi orang lain paham, oh kegiatan itu menjelaskan tentang apa, kegiatan itu tentang memberikan informasi apa saja. Kegiatan itu di leading sektornya, di koordinasi, dipimpin oleh OPD mana. Kegiatan itu dilaksanakan kapan. Kegiatan itu kira-kira bisa memberikan manfaat apa saja. Di metadata itu rinci nanti dimasukkan. Sedangkan BPS sendiri sudah menyediakan aplikasi romantik, yaitu format baku tentang metadata. Nah, nanti kita wajib memenuhi itu untuk melengkapi kegiatan kita, agar kegiatan kita itu sesuai dengan kaidah statistik, kaidah data yang sesuai dengan regulasi yang ada. Kita lengkapi metadatanya yang baku yang disediakan oleh BPS. Kalaupun ada informasi lain, tetap bisa kita upload sebagai metadata kegiatan itu. Misalkan informasi data itu terakhir diupdate kapan, nanti bisa masuk ke dalam rincian dari metadata itu, atau informasi kegiatan itu masuk leading sektornya mana, atau informasi kegiatan itu memiliki beberapa model persamaan atau model matematika jika memang kegiatan itu bersifat suatu kumpulan dari peubah-peubah yang harus kita hitung untuk menghasilkan sebuah output yang mungkin biasanya kita menghitung sebuah indeks ya, indeks apa gitu. Di dalamnya ada
persamaan model matematika bisa persamaan modelnya bisa dimasukkan ke dalam metadata. Jadi tahu oh kegiatan ini dihasilkan dari model matematika ini, indeks ini dihasilkan dari model persamaan ini. Itu juga bisa dimasukkan ke dalam metadata. Tambahan selain tugas kita yaitu memenuhi metadata baku yang sudah disediakan oleh BPS lewat aplikasi www.romantik BPS Go ID. Ini kita masih masuk ke langkah metadata, rekan-rekan, dan masih banyak yang harus kita jalani, kita selesaikan selanjutnya. Dan juga nanti setelah ini juga kita akan menyelesaikan di kaidah standar data statistiknya. Yang kemarin saya bagikan di link Google Form di grup itu untuk mencukupi standar data statistiknya. Jadi situ nanti kita cukupi setelah panjenengan input di Romantik, kita masuk ke standar data statistiknya. Nanti saya jelaskan sedikit secara rinci mengenai metadata. Next. Ya, ini halaman 3. Ini jadi intinya ada, kalau dirangkum ada 4 hal teman-teman yang harus kita kerjakan agar statistik sektoral kita itu sesuai dengan tata aturan yang ada. Datanya bisa akurat, reliable, valid, tepat, dan update serta bisa dipertanggungjawabkan. Itu 4 hal ini memang harus ada di dalam susunan di kegiatan kita, di data panjenengan nanti, yaitu standar datanya harus benar-benar sesuai dengan yang sudah disiapkan, metadatanya juga, dan juga harus memenuhi kaidah interoperabilitas data, dan juga harus ada kode referensi. Kode referensi adalah seperti nomor urut atau nomor register, ibaratnya seperti itu. Oke, next. Ini standar data yang nanti kita laksanakan setelah panjenengan menginput di Romantik. Setelah panjenengan selesai dengan menginput kegiatan panjenengan di Romantik, panjenengan bisa menyelesaikan kebutuhan dari standar data panjenengan. Kegiatan panjenengan itu menghasilkan output data, menghasilkan produk dari kegiatan panjenengan itu menghasilkan sebuah data, kumpulan data, dan data itu harus berstandar di sini itu. Harus berstandar ya, standar data statistik. Antara lain nanti kegiatan panjenengan harus benar-benar memiliki 5 hal ini harus dicari. Konsep dari konsep. Kegiatan panjenengan konsepnya apa? Konsep di sini ibaratnya seperti intinya, temanya, core-nya, istilahnya core-nya apa? Core-nya apa sih kegiatan panjenengan ini? Ide yang mendasari data dan tujuan data itu dihasilkan oleh panjenengan. Dan panjenengan menghasilkan data itu prinsip dasarnya apa, idenya apa, core-nya apa, itu konsep. Yang kedua definisi. Definisi adalah menjelaskan kegiatan panjenengan, menjelaskan data yang memberi batas atau membedakan secara jelas arti dan cakupan data tertentu dengan data yang lain. Dengan adanya definisi, akhirnya masyarakat tahu, oh data yang panjenengan hasilkan adalah data tentang ini, berbeda dengan data yang dihasilkan oleh OPD lain. Jadi ada sebuah keterangan informasi definisi kegiatan panjenengan yang bisa dipahami oleh masyarakat atau rekan OPD lain. Kemudian setelah panjenengan memberikan batasan-batasan definisi dan konsep, panjenengan juga harus memberikan informasi klasifikasi dari kegiatan panjenengan. Data yang dihasilkan di kegiatan panjenengan itu panjenengan siapkan klasifikasinya, yaitu penggolongan data secara sistematis ke dalam kelompok atau berdasarkan kriteria. Biasanya klasifikasi ini nanti ditetapkan oleh pembina data, BPS, kita ngajukan. Kalau memang belum ada di BPS. Di BPS itu acuannya ada di web aplikasinya BPS Indah. Indah BPS Go ID. Di situ ada nanti klasifikasi-klasifikasi. Kalau memang di BPS sudah nggak ada, panjenengan bisa mengusung klasifikasi sendiri, penggolongan data sendiri. Jadi data panjenengan golong-golongkan gitu, panjenengan klasifikasikan sendiri karena di situs Indah BPS nggak ada, panjenengan merujuk ke tata aturan yang panjenengan ambil. Panjenengan melaksanakan kegiatan itu pasti berdasarkan perwali atau mungkin atasnya pergub atau mungkin atasnya adalah permen.
dari peraturan kementerian yang memayungi panjenengan. Misalkan dari Disperindak berarti Kementerian Perdagangan. Panjenengan melaksanakan kegiatan itu mengambil permen dari Kementerian Panjenengan. Dan di situ sudah dijelaskan bahwa klasifikasi kegiatan panjenengan ada di situ, boleh diambil dari situ. Nggak harus dari Indah BPS Go.id kalau belum. Kalau memang belum masuk ke BPS, di situsnya Indah BPS Go.id, panjenengan pakai permen. Nanti kita usulkan, kita kirim ke BPS. Dengan harapan klasifikasi yang baru ini bisa juga masuk ke dalam Indah BPS Go.id. Kemudian juga keempat, ukurannya. Nggih. Ukuran ini unit yang digunakan dalam pengukuran jumlah, kadar, dan cakupan. Dan kelima, satuan. Next, langsung ke contohnya, Mbak. Nah, ini nggih. Konsep misalkan kegiatannya di Dispenduk Japil. Kompilasi data hasil registrasi penduduk. Konsep yang dihasilkan dari data dari kegiatan kompilasi ini adalah satu, dia menghasilkan tentang core-nya, intinya, temanya adalah tentang kependudukan. Oleh sebab itu konsepnya adalah penduduk. Nah, di sini penduduk definisinya apa? Menika bisa diambil di www.indah BPS Go.id itu ada. Panjenengan tinggal ketik kata kunci penduduk langsung keluar nanti. Definisinya ada. Panjenengan tinggal copy paste. Petunjuknya sudah saya share di grup, yaitu di file Excel. Di file Excel di grup itu ada. Nah, di cara input indikator SDS, itu di file Excel ada itu petunjuknya. Cara mencari di www.indah Go.id tentang konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan. Itu. Klasifikasi. Dari penduduk ini klasifikasinya ternyata ada dua jenis saja, dua kelompok aja. Penduduk yang warga negara Indonesia dan penduduk yang warga negara asing. Itu yang ada di www.indah. Kalau memang di permen untuk yang di kementeriannya, memang kalau misalkan ada, bisa dimasukkan. Klasifikasi yang ada di regulasi di kementerian yang memayungi panjenengan. Ukurannya di sini ya jumlah, banyaknya penduduk, ya, jumlah ukurannya. Nanti data yang dihasilkan dari kompilasi data hasil registrasi penduduk, untuk konsep penduduk ini memang jumlah yang dihasilkan datanya, banyaknya penduduk. Satuannya adalah jiwa. Seperti itu, nggih. Kemudian data yang dihasilkan dari kegiatan kompilasi menika juga jenis kelamin, menghasilkan informasi tentang jenis kelamin. Temanya tentang konsepnya jenis kelamin. Definisi bisa dicari di Indah, www.indah, atau dicari di Kementerian Panjenengan. Klasifikasinya untuk jenis kelamin ada dua, yaitu laki-laki dan perempuan. Ukurannya sama, menghasilkan banyaknya penduduk berjenis kelamin laki-laki, banyaknya penduduk berjenis kelamin perempuan, yaitu jumlah. Sedangkan untuk satuannya adalah orang. Lanjut ke konsep lainnya, yang data panjenengan yang panjenengan hasilkan di kegiatan kompilasi data hasil registrasi penduduk juga menghasilkan data tentang umur atau usia. Konsepnya tentang umur atau usia. Definisinya itu, klasifikasinya itu, satuannya itu, sampai ke kepala. Jadi dari kegiatan kompilasi data hasil registrasi penduduk menghasilkan 10 konsep, 10 core, 10 inti, 10 tema, yaitu tentang penduduk, jenis kelamin, umur, agama, status pekerjaan. Jadinya garis besarnya dari kegiatan kompilasi data hasil registrasi penduduk itu adalah 10 hal itu. Dan 10 hal itu harus dicari definisi, klasifikasi, ukuran, dan satuan harus ada. Itu harus dilengkapi. Karena itu syaratnya kita untuk memenuhi standar data statistik. Standar data itu harus kita penuhi. Itu sesuai dengan regulasi, ya. Regulasi data, regulasi statistik yang ada. Next, Mbak. Untuk metadata, yang tadi adalah standar datanya, ya. Ini sedikit mundur ke metadata yang kita laksanakan pertama. Kita kan masuk di Romantik, nggih. Di Romantik sendiri itu metadatanya juga sudah disediakan antara survei, kompilasi, terus ada banyak pilihan. Misalkan yang mau kita usung kegiatan, ya kita usung adalah kegiatan kita menghasilkan atau memproduksi data di kegiatan tersebut, maka kita masuk ke area
metadata statistik kegiatan. Kalau kegiatan kita misalkan lainnya, misalkan IPM ya, Indeks Pembangunan Manusia, kita mau melaksanakan IPM, mungkin bisa masuk ke dalam bentuk lain, mungkin indikator. Indikatornya indeks, coba mungkin bisa dibuka satu data Kota Kediri, Mbak. Satu data Kota Kediri, www satu data Kota Kediri. Browser, di browser, langsung buka browser, okay. Nah, www satu data Kota Kediri. Okay. Terus di SDGIS coba infografik kiri atas, infografik, okay. Nah, indeks IPM. Nah, mungkin kita mau mengusung ini Bapak Ibu. Kita punya kegiatan untuk mencari IPM di sini ya. Kita usung ini, kita masukkan ke dalam kegiatan indikator tadi ya, indikatornya IPM. IPM sendiri ini dibentuk dari beberapa peubah, ada variabelnya. Coba ke bawah, Mbak. Ke bawah. Scroll ke bawah. Nah, ini IPM sendiri ada pembentuknya. Ini peubahnya, peubah yang membentuk IPM. Kalau kita mengusung IPM masuk ke dalam indikator, kalau kita ini mengusung peubah-peubah yang membentuk IPM, kita masuk ke variabelnya. Ada umur harapan hidup, ada indeks kesehatan, rata-rata lama sekolah. Nah, ini kita usung ya ke dalam metadata kita lengkapi. Jadi untuk indikator pembentuknya indeks IPM ini, ya ini mungkin bisa masuk indikator lagi, masuk lagi sub umur harapan hidup, ada variabelnya di dalamnya. Nanti bisa, misalkan gitu. Tapi kalau indikatornya IPM berarti variabelnya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 variabel pembentuk dari indikator pembangunan manusia. Oke. Ini contoh nggih, kalau memang bukan kegiatan yang diusung, sebuah indikator. Metadata statistiknya masuk ke indikator. Kalau metadata statistiknya variabel lebih spesifik lagi turun ke bawah membentuk dari indikator tersebut. Oke, kembali ke paparan, Mbak. Oke, itu nggih. Jadi ini yang sudah disediakan oleh BPS. Jadi format baku ini sudah disiapkan oleh BPS, harus kita penuhi ketika kita mengusung sebuah hal, sebuah aktivitas. Kebetulan yang kita usung adalah kegiatan. Kegiatan kita tahun 2023. Kita usung satu kegiatan panjenengan di OPD-an. Berarti kita harus melengkapi metadata statistik kegiatan. Kita input di romantik. Lanjut next, Mbak. Oke, next. Mundur ya, kayaknya sebelum ini ya. Oh, terus lanjut. Ya, oke. Nah, tadi tahapan yang apa namanya? Selain prinsip data, ada standar data, ada metadata. Coba yang halaman 3, Pak. Halaman 3. Ya, ini untuk yang domain 1 ya, yang kelompok 1 itu kan standar data. Kita sudah mengerjakan. Standar data itu kita mengerjakan lewat input Google Form itu. Di dalam standar data itu kita sudah mencari konsep, definisi, ukuran, satuan, itu yang harus kita kerjakan di standar data. Nanti panjenengan masuk ke Google Form, di situ tinggal ngisi aja. Kegiatan panjenengan konsepnya apa, isikan di situ. Kegiatan panjenengan definisinya apa aja, isikan di situ. Kalau sudah, berarti kita sudah memenuhi kaidah standar data statistik. Yang kedua, metadata statistik. Metadata statistik, ya kita masuk romantik itu. Romantik itu kita selesaikan, kita isi. Berarti kita sudah memenuhi metadata statistiknya. Nah, ini yang ketiga, interoperabilitas data. Lanjut ke halaman tadi, Mbak, yang interoperabilitas. Nah, ini interoperabilitas data. Artinya adalah bahwa nanti hasil kegiatan panjenengan bisa dibagi pakaikan, bisa digunakan oleh teman-teman OPD lain, bisa digunakan oleh masyarakat. Kebetulan panjenengan punya aplikasi sendiri yang menginventaris atau yang melaporkan kegiatan panjenengan.
aplikasi panjenengan, aplikasi OPD tersebut, harapannya ke depan nanti semuanya bisa terintegrasi dengan satu data Kota Kediri. Nah, kalau sudah masuk ke satu data, nanti kegiatan panjenengan sudah baku, sudah sesuai dengan kaidah data dan kaidah statistik yang berlaku. 38 indikator itu sudah terpenuhi. Kalau sudah masuk satu data Kediri Kota Go ID, harapannya ke depan seperti itu. Kalau masih di aplikasi panjenengan, mungkin masih belum terverifikasi, belum terreview oleh BPS, belum dievaluasi BPS, belum kita harmonisasi kalau masih di aplikasi panjenengan. Karena aplikasi panjenengan kan berdasarkan standar panjenengan. Sedangkan untuk standar data, standar statistik sektoral kan ada sendiri. Ya, itu yang nanti kalau sudah terintegrasi di satu data enak. Salah satu manfaatnya bahwa datanya nanti adalah data tunggal satu data, enggak ada lagi satu hal tapi ada dua data atau lebih yang bikin bingung teman-teman OPD lain ataupun masyarakat. Dan juga selain itu nanti kota kabupaten data atau hasil kegiatan OPD-OPD akan bisa terintegrasi dengan satu datanya provinsi dan juga akhirnya bisa terintegrasi dengan satu datanya pusat miliknya Bappenas, satu data Indonesia. Ini interoperabilitas, ya. Jadi prinsip interoperabilitas juga harus kita penuhi dengan baik sesuai dengan proses bisnisnya nanti, sesuai dengan alurnya. Next. Nah, tadi setelah ada standar data, statistik, ada metadata, ada interoperabilitas, nah, ini ada kode referensi. Apa sih kode referensi? Kode referensi itu seperti nomor urut gitu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dulu waktu kuliah masuk ke perpustakaan, kan nggak bingung mau nyari buku teknik, oh kodenya sekian, sebelah kiri, sebelah kanan nanti buku-buku MIPA, sebelah ujung buku-buku kesehatan. Jadi dalam satu rumah perpus itu sudah ada kode-kodenya yang mempermudah kita untuk mencari apa yang kita butuhkan. Ini manfaat dari kode referensi. Dari semua kegiatan 36 OPD dan ribuan kegiatan, kita mudah nanti kalau sudah terarsip dengan baik, sudah ada kode referensinya. Nah, kode referensi itu juga ada tata aturannya Bapak Ibu. Nah, sudah ada regulasinya untuk memberikan kode referensi. Seharusnya kode referensi itu memenuhi kode yang diberikan oleh pusat. Jadi kode referensi yang sudah disiapkan oleh pusat, tapi kemungkinan sampai sekarang masih belum selesai proses memberikan kode referensi seluruh kota, kabupaten, dan provinsi nasional. Sementara kita bisa menggunakan kode referensi daerah atau urutan yang ada di daerah. Kemarin di Diskominfo di bidang tata kelola sudah membuat dokumen SPBE Bapak Ibu. Arsitektur SPBE yaitu RPJM 5 tahun kita yang berkaitan dengan SPBE. Nah, kebetulan ada banyak buku di situ ya, ada 10 atau lebih buku itu. Nah, di buku ketiga arsitektur SPBE itu ada Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu sudah dikasih semua. Bapak Ibu tinggal minta ke kasih sunggramnya. Kasih sunggramnya sudah dikasih oleh Kominfo buku arsitektur SPBE, banyak bukunya itu. Itu kemarin yang ngerjakan konsultan dari ITS kalau nggak salah. Buku 3, panjenengan langsung buka buku 3 di tabel 3.3 di kolom yang keempat, kode mode referensi data. Nah, coba panjenengan cari kegiatan panjenengan itu kira-kira masuk ada di situ enggak? Misalkan ada kegiatan panjenengan itu mengenai data kepegawaian, ya mungkin kegiatan di BKD, nggih, simpek atau informasi atau eh, lainnya tentang data-data kepegawaian. Oh, berarti kita kasih nomor kode referensinya yaitu 090601. Itu nanti kita buatkan format di Google Form, panjenengan tinggal ngisi kegiatan yang panjenengan usung ini, nanti satu kegiatan yang panjenengan usung ini nanti kira-kira kode referensinya berapa tinggal diisi. Panjenengan lihat di buku 3 arsitektur data dan informasi dan layanan SWBE, ada nggak di situ? Kalau misalkan di situ nggak ada ya nggak ada, nggak mirip-mirip, kegiatannya nggak mirip-mirip, nggak ada di situ, panjenengan juga bisa merujuk ke portal satu data. Coba Mbak dibuka Mbak, portal satu datanya Mbak. Portal satu data, data entry Mbak, masuk ke data entry. Nah, master data, ya.
Nah, itu ada Bu, Bapak Ibu. Nah, itu di sebelah kiri kan ada dikasih sama di portal sudah ada urutannya 1.01.1. Misalkan kegiatan Ibu masuk ke dalam kegiatan jumlah murid. Berarti ya kode referensinya 1.01. Jumlah murid 8. Itu nanti isikan di Google Form yang akan kami bagikan. Sementara belum kita buatkan Google Form-nya karena kita masih fokus di SDS, standar data statistik, yang isi konsep, definisi, ukuran satuan itu kan belum. Apalagi romantik juga ada yang belum. Romantik segera dikerjakan, SDS segera dikerjakan, dan nanti selanjutnya kita kirim kode referensi. Kode referensi kita kerjakan. Banyak, maaf Bu ya, 38 langkah yang harus kita kerjakan. Kembali ke paparan. Ini ya, kita kode referensi bisa mengacu ke SPBE atau bisa mengacu ke satu data atau panjenengan juga bisa mengacu ke peraturan yang memayungi panjenengan di kementerian. Misalkan ada permennya, permen panjenengan buka di situ ada kode-kode atau nomor-nomor urut mengenai kegiatan panjenengan, ambil aja nggak apa-apa. Itu bisa dijadikan kode referensi. Di pasal berapa, ayat berapa, kegiatan panjenengan ini masuk ke dalam kegiatan nomor urut sekian, ambil aja nomor itu. Bisa panjenengan jadikan kode referensi. Pokoknya harus dari regulasi yang atasnya panjenengan. Pergub atau perpres atau permen. Okay. Kalau memang di SPBE ataupun di satu data nggak ada. Lanjut next. Okay. Nah, menikah, okay. Ini kode referensinya yang di kolom 4 itu 090601 090705. Tuh, tentang pengawasan pemerintahan, tentang pengelolaan aparatur negara 090601. Data pengawasan pemerintahan, rincinya ada di sebelah kiri itu. Tujuannya kode referensi itu Bu, nanti kalau sudah baku, sudah sudah standar nasional, enak. Siapapun masyarakat mau mencari tentang informasi bantuan sosial daerah itu langsung terkelompokkan ke dalam suatu kelompok kode sekian. Semuanya ada di situ, tertata, rapi. Seperti kita masuk ke dalam perpustakaan, kita sudah nggak bingung menuju ke lokasi mana kita mencari buku yang akan kita tuju. Masyarakat mencari informasi yang diharapkan juga bisa langsung tertuju ke lokasi yang tepat. Itu yang tujuannya kode referensi. Lanjut, next ya, habis ya. Itu ya Bapak Ibu, garis besarnya kita masuk ke romantik ya. Coba kita ulas romantik ya. Monggo Mbak masuk ke romantik, panjenengan masuk ke www.romantik.com ya. Romantik. Yang sudah input matur suwun, ini saya jelaskan ulang, mudah-mudahan yang belum mengerti menyimak ini, yang belum paham menyimak ini semakin paham, yang sudah paham semakin paham. Okay. Romantik ini ada dua Bu ya, ada survei dan kompromim, ada kompromim, kompilasi produk administrasi. Coba kita masuk ke survei dulu Mbak. Masuk ke survei, rekomendasi. Okay. Kita mau input kegiatan Mbak. Berarti login dulu nih Mbak, mau input kegiatan. Nanti materi, terus segala penjelasan, juknis, saya taruh di Google Form, saya share di grup, panjenengan download, panjenengan baca-baca, kalau pas longgar, nanti semakin banyak membaca, semakin mengerti, semakin paham, nanti jadi pengerjaannya ke depan lancar. Pengerjaan ke depannya cepat. Kita masuk ke survei, misalkan kegiatan yang diusung menghasilkan mengambil data langsung ke masyarakat, mengambil data langsung ke OPD, memberikan kuesioner. Data yang diambil adalah data primer, data pertama kali yang ada langsung kita ambil langsung ke lokasi, ke tempat data itu ada, itu namanya survei.
Berarti data yang kita dapat pertama kali. Oke. Wali data, rekomendasi coba masuk di, meskipun contoh aja satu nggak apa-apa Mbak dibuka. Nggih, nggak apa-apa itu. Nggih, blok 1 nggih. Blok 1 sudah paham nggih Bapak Ibu, judul kegiatan panjenengan yang panjenengan usung, instansi pemerintah, alamat nggih. Next blok 2. Blok 2 adalah penanggung jawab kepala OPD, manajer survei panjenengan mawon. Agar nanti ketika dihubungi oleh BPS, enak datanya panjenengan. Unit kerja wali data Kominfo. Blok 4. Blok 3, survei ini dilakukan berulang atau enggak, atau cuma tahun ini, tahun depan enggak ada, berarti enggak. Kalau berulang tiap tahun atau tiap triwulan atau tiap per semester berulang. Berulangnya tiap apa nanti ada itu tahunan. Nah, tipe pengumpulan data, nggih. Tipe pengumpulan data ini ada dua, nggih. Longitudinal dan cross longitudinal. Di sini longitudinal adalah data yang dikumpulkan pada waktu yang berbeda dan dilakukan secara terus-menerus. Jadi panjenengan survei turun itu bulan Januari turun ngambil data. Bulan Februari turun lagi ngambil data. Itu masuk ke longitudinal. Data itu diambil di waktu yang berbeda dan dilakukan continue terus-menerus. Itu jika kegiatannya seperti itu berarti panjenengan masuk tipe pengumpulan datanya longitudinal. Contohnya seperti perkembangan COVID kemarin. Jadi tiap hari jumlah yang kena COVID berapa, diambil lagi datanya tiap hari. Terus itu masuk ke longitudinal. Cross seksional, okay. Pilihannya ada dua ya, longitudinal, ada tiga pilihannya, longitudinal atau cross seksional atau keduanya. Cross seksional ini dikumpulkan pada saat tertentu dari sampel yang terpilih dan menggambarkan parameter pada saat itu. Jadi contohnya misalkan panjenengan turun ke pasar ya, pasar di kota Kediri banyak, pasarnya ada 5, tapi panjenengan cuma turun ke 3 pasar atau 2 pasar. Jadi di sini cuma berapa aja sudah panjenengan tentukan lokasinya. Itu masuk ke cross seksional. Misalkan 40 data dari 46 kelurahan, panjenengan cuma ngambil dari 46 kelurahan itu cuma 12 kelurahan, sudah sama tentukan. Itu masuk cross seksional. Lokasinya jenengan akan menentukan, itu masuk ke cross seksional. Sudah panjenengan tertentukan. Data itu mau diambil di mana. Nah, kalau ternyata kegiatan panjenengan gabungan dari itu, lokasi panjenengan tentukan sendiri, data targetnya panjenengan tentukan sendiri, dan ternyata panjenengan juga berulang. Januari melakukan pendataan, Februari melakukan pendataan secara time series, itu nanti bisa dua, longitudinal dan cross seksional. Itu tipe pengumpul data. Next, blok 4, Mbak. Nah, tujuan survei dah jelas ya, nanti di situ tujuan kegiatan panjenengan apa, peubahnya itu apa aja sih di dalam hasil kegiatan panjenengan itu apa aja, masukkan situ aja hasil kegiatan panjenengan, perubahannya apa, hal-hal yang ada di panjenengan, kegiatan panjenengan itu apa aja, masukkan situ perubahannya, variabelnya. Next, blok 5. Nah, nih cara pengumpulan data. Cara pengumpulan data ini kan ada sampel, sebagian sampel dan semua data populasi. Kalau panjenengan misalkan cuma mendata 3 pasar, misalkan gitu, pasarnya ada 5, tapi cuma 3 pasar, berarti cuma sebagian populasi, karena populasinya 5. Panjenengan cuma mendata 12 kelurahan, padahal populasinya 46 kelurahan, berarti pengumpulan datanya sebagian populasi. Sebagian populasi itu namanya sampel. Kalau semua target, semua data itu namanya populasi. Tapi kalau cuma sebagian karena keterbatasan biaya, keterbatasan tenaga, keterbatasan waktu, itu namanya sampel. Sebagian dari populasi. Kemudian survei dilakukan di sebagian wilayah Indonesia karena cuma di Kediri. Kalau survei dilakukan di semua kota kabupaten berarti ya semua wilayah Indonesia. Dilakukan di mana nggih, sudah metode pengumpulan. Nah, metode pengumpulannya di sini.
Metode pengumpulannya sampel non probabilitas. Ada dua Bu ya. Di situ pilihannya ada dua, sampel probabilitas dan sampel non probabilitas. Sampel probabilitas itu apa? Teknik sampling yang menerapkan setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan atau peluang terpilih dalam sampel. Peluang ini ditentukan secara akurat. Jadi panjenengan ketika mau mengambil data, mau turun ke bawah, itu misalkan targetnya 46 kelurahan. Dari 46 kelurahan itu masing-masing kelurahan memiliki kesempatan panjenengan datangi. Itu masuk ke probabilitas. Jadinya di masing-masing lokasi itu ada kesempatan peluang untuk panjenengan datangi. Meskipun nanti akhirnya nggak sama panjenengan datangi, nggak apa-apa. Karena mungkin acak nggih, panjenengan ngambilnya secara acak gitu nggih. Mungkin sebenarnya tujuannya adalah 46 kelurahan, panjenengan secara acak, kebetulan ada satu kelurahan yang nggak panjenengan datangi, nggak apa, tapi dari awal panjenengan sudah mau mengambil sampel dari 46 kelurahan itu. Jadi memiliki kesempatan yang sama. Jadi semua lokasi itu memiliki kesempatan yang sama, nggak dipilah-pilah. Kalau sampel non probabilitas, samplingnya ini sampelnya dipilih dari populasi tanpa menggunakan sampling probabilitas. Jadi sama jenengan tentukan lokasinya. Seperti tadi 5 pasar, panjenengan menentukan 3 pasar. Sudah panjenengan tentukan pasti cuma 3 pasar itu. Jadi yang 2 pasar tadi enggak dapat kesempatan. Itu panjenengan masuk sampel non probabilitas. 46 kelurahan panjenengan sudah menentukan 12 kelurahan aja yang panjenengan jadikan kegiatan. Yang lainnya enggak, itu masuk sampel non probabilitas. Kemudian metode untuk sampel nggih, untuk non probabilitas di situ macam-macam nggih. Ini untuk non probabilitas pilihannya nanti ada 5. Pilihannya ada 5, kuota sampling, accidental sampling, purposive sampling, saturation sampling, dan snowball sampling. Kebetulan tadi ya memilih yang anu ya ini Mbak kayak gini lah, ini enak. Jadi tahu pilihannya. Next blok. Misalkan sampel probabilitas. Ya, di situ sampel itu. Oh, nggak ada pilihannya nggak di situ ya, Mbak. Oke, untuk sampel non probabilitas itu pilihannya ada 5, Ibu, Bapak. 1, istilahnya kuota sampling. Di sini teknik yang menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri-ciri tertentu sampai jumlah kuota yang diinginkan, jumlah subjek yang ditetapkan terlebih dahulu. Jadi panjenengan ketika mau ngambil data ke lokasi itu, panjenengan sudah menentukan di awal, sudah panjenengan tentukan ciri-cirinya. Pokoknya saya mau ngambil data yang ciri-cirinya pasarnya besar. Saya mau ngambil data yang ciri-cirinya pasarnya tradisional. Nah, itu sudah panjenengan tentukan, berarti panjenengan menggunakan metode sampling non probabilitas kuota sampling. Kuota sampling. Itu yang pertama. Terus yang kedua, accidental sampling. Accidental sampling adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan atau sangat subjektif. Accidental sampling itu tahu-tahu sama berada di lokasi kelurahan A, ambil data gitu. Jadi tiba-tiba saya tugas hari ini, saya tugas ya ke lapangan ngambil data, naik sepeda motor thread, tahu-tahu sama kebetulan berada di kelurahan Balawerti. Ya udahlah, saya ngambil data di Balawerti aja. Nah itu, jadi pengambilan datanya secara tiba-tiba, secara acak tiba-tiba, itu masuk ke accidental sampling. Kemudian purposive sampling. Purposive sampling ini teknik penentuan sampelnya, pertimbangan tertentu dengan catatan bahwa sampel tersebut mewakili populasi. Purposive pemilihan sekelompok subjek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat tertentu. Jadi panjenengan ketika mau ngambil data, mau melakukan kegiatan, misalkan ke kelurahan Balawerti, panjenengan mau mencari data tentang apa? Misalkan tentang kependudukan anak-anak sekolah yang mengenai data penduduk Balawerti, anak sekolah tingkat SMP, ada apa namanya, sudah panjenengan tentukan kriteria mendalamnya. Jadi ada spesifiknya, sudah langsung terarah, enggak lagi secara umum. Itu masuk ke purposive sampling. Jadi sudah ada kriteria dasarnya, sudah ada ciri-cirinya di sini.
Jadi panjenengan menentukannya sudah panjenengan kasih garis besarnya saya mau nanti ngambil anak SMP, pendidikan SMP di Baluwerti. Itu mau saya data. Misalkan itu masuk ke purposive sampling. Terus ada lagi saturation sampling atau sampling jenuh. Nah, saturation sampling ini ketika sasaran panjenengan, kegiatan panjenengan itu mau mendata sesuatu yang sedikit. Jadi enak, misalkan saya tuh ingin tahu data pasar di Kota Kediri kan, misalkan pasarnya cuma 5. Nah, itu 5 saya ambil semua. Berarti itu masuk saturation sampling, enggak saya ambil cuma 3, 2 karena data sampelnya cuma sedikit. Panjenengan ambil semua, panjenengan datangi semua, 5 pasar, panjenengan datangi ke lokasi. Nah, itu masuk ke saturation sampling. Kemudian yang terakhir untuk jenis non probabilitas, ya, ini sampelnya non probabilitas, snowball sampling. Snowball sampling, teknik penentuan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil menjadi besar. Di sini misalkan panjenengan mau mendata pasar, 5 pasar itu panjenengan data. Terus ketika di lokasi panjenengan sampaikan ke pengunjung pasar, Bu, tolong ini kuesioner ini panjenengan bagi ke teman-teman penjual dan sebagainya. Jadinya berantai. Panjenengan juga ambil data, panjenengan juga ngasih kuesioner ke orang lain agar orang lain tuh juga mengisi kuesioner itu. Ini dibagikan ya Bu ya, linknya ini Bu, linknya Google Form ini. Ya. Kemudian Ibu yang di pasar itu membagikan ke orang lain. Dan juga orang lain itu membagikan lagi ke orang lain, di-share di grup WA. Grup WA lain di grup share, di-share di grup WA lain. Akhirnya apa, datanya banyak, padahal panjenengan cuma menuju ke 5 pasar atau menuju ke 5 grup WA, tapi tersebar kemana-mana. Itu namanya snowball sampling. Oke. Ada 5 jenis sampling untuk yang masuk ke dalam kategori sampling non probabilitas. Kalau sampling probabilitas nanti pasti ada rumusnya. Kalau panjenengan mau ngambil sampling probabilitas itu ada rumusnya, ada metodenya. Itu nanti buahnya ini kalau diuraikan banyak, ini nggak usah dijelaskan satu persatu. Sampel probabilitas itu ada. Pokoknya yang intinya panjenengan ngambil data nggak subjektif, panjenengan ngambil data semua lokasi mendapatkan kesempatan yang sama, semua target mendapatkan kesempatan yang sama, itu masuk ke sampel probabilitas. Lanjut ke responden, respondennya siapa? Sudah jelas, targetnya siapa? Terus melakukan uji coba, ya sebelum melakukan kegiatan apakah ada uji cobanya, ada pilot studinya atau enggak. Ya, itu petugas pengumpul datanya sudah lanjut, persyaratan pendidikan lanjut, melakukan pelatihan, apakah ada pelatihannya. Biasanya itu kalau kegiatannya yang tingkat nasional ya kayak di KB atau di Dispenduk atau di Dinas Sosial itu ketika ada pendataan penduduk itu mereka melakukan BIMTEK dulu, dikumpulkan PIC-nya. Di BPS biasanya juga gitu, PIC-nya dikumpulkan, diberikan pelatihan petugas. 1 hari atau berapa hari sebelum mereka terjun ke lapangan. Terus jumlah petugas pengumpul. Next. Ini jenis rancangan sampel. Ya, menikah istilah-istilah statistik Bapak Ibu yang memang harus kita penuhi. Mudah-mudahan dengan ini Bapak Ibu bisa paham mengenai istilah-istilah di data atau istilah statistik. Single stick, penarikan sampel langsung pada unit-unit yang terdaftar pada kerangka sampel. Jadi panjenengan ambil data itu sudah panjenengan buat kira-kiranya panjenengan mau turun kemana aja sudah panjenengan buat. Kira-kira saya mau turun ke kecamatan kota saja atau di berapa kelurahan itu cuma di kecamatan kota aja, terus datanya penarikan sampelnya ada di situ. Itu adalah single stick sampel. Kalau multi stick pengambilan sampel melalui 2 tahap, itu setiap tahapnya bisa berbeda. Misalkan setelah panjenengan ambil data di kelurahan kecamatan kota, panjenengan melakukan pengambilan di tahap kedua, misalkan di kecamatan pesantren. Jadi ada beberapa kali pengambilan sampel.
Ini nanti tak share nggih Bapak Ibu bahan-bahannya ini, panjenengan bisa membaca kembali juknisnya ini saya bagikan di materi. Untuk rancangan sampel seperti itu nggih. Panjenengan merancang kira-kira nanti saya mau ngapain. Saya turun ke lapangan ngambil data gimana? Itu masuk ke jenis rancangan sampel. Apakah cuma 1 kali atau 2 tahap? Oke. Itu Pak, garis besar gitu nggih. Kemudian metode pemilihan sampelnya. Metode pemilihan sampel. Di sini ada 3 metode yang bisa panjenengan masukkan. Yang pertama adalah simple random sampling. Simple random sampling merupakan pemilihan sampel berpeluang yang setiap elemen dalam populasi memiliki peluang terpilih sama. Yang tadi yang saya jelaskan bahwa setiap lokasi targetnya itu memiliki peluang sama panjenengan datangi. Jadi objektif. Panjenengan benar-benar objektif, nggak subjektif. Mau 46 kelurahan itu kemungkinan 46 kelurahan itu panjenengan datangi. Ada kemungkinan panjenengan datangi. Itu simple random sampling. Yang kedua, systemic sampling. Metode pengambilan sampel secara sistematis dengan interval tertentu. Jadi panjenengan melakukan kegiatan itu ada sistematisnya, ada waktu berkalanya, ada intervalnya, misalnya tiap minggu, tiap bulan. Jadi sistematis, ada interval tertentunya. Tiap seminggu sekali ngambil sampel, ngambil data, turun ke lapangan. Itu masuk ke systemic sampling. Terakhir, probability proportional to size. Merupakan teknik sampling yang menggunakan variabel tambahan yang dipercaya berkorelasi kuat. Misalkan panjenengan tuh mau penelitiannya mendata warga miskin yang akan mendapatkan bansos. Nah, panjenengan kan turun ke kelurahan, ke 46 kelurahan, panjenengan mencari warga miskin yang kira-kira mendaftar di kelurahan, yang mengajukan yang ada data yang ada di kelurahan kira-kira yang masuk warga miskin itu yang mana. Nah, untuk menentukan itu ada kriteria tambahan yang kira-kira mendukung kegiatan panjenengan. Misalkan kriteria tambahan itu adalah data tentang pendidikan. Ya, pendidikan warga tersebut, oh ternyata warga tersebut kelulusan SD, wah ini jelas miskin tenan ini. Jadi ada informasi tambahan yang mendukung kegiatan panjenengan. Ini masuk ke probability proportional to size, nggih. Tuh nanti. Ya, nanti kegiatan panjenengan masuk yang mana? Masuk yang simple random sampling atau systemic atau probability atau keduanya? Silakan monggo ditulis. Simple sama systemic, monggo ditulis simple sama systemic. Nggih. Metode lanjut ke 6.4 keseluruhan fraksi sampel, overall sampling. Di sini, misalkan panjenengan itu mau mencari data di 46 kelurahan. Tetapi ternyata panjenengan cuma turun ke 20 kelurahan. Ditulis datanya, fraksi sampelnya N kecil 20, nggih. 20 per N besar, 20 per 46. Itu untuk misalkan dalam penelitian 20 per 46. Nah ini tahap 1 panjenengan tuh turun ke 20 kelurahan. Kan jumlah populasinya, jumlah yang target secara keseluruhan kan 46 kan. Targetnya kan cuma 46 kelurahan, tapi panjenengan cuma turun di 20 kelurahan. Bisa ditulis 20 per 46. Jika cuma 1 kali turun ke bawah, 1 kali penelitian, 1 kali ngambil data. Tapi kalau yang 2 kali tahap tadi, kan ada yang pilihannya 1 kali tahap pengambilan data. Kalau ada yang 2 kali tahap pengambilan data, tahap kedua bisa dilanjutkan berapa per berapa. Misalkan sisanya itu 26 per 46, 26 per 46 untuk yang tahap keduanya. Oke. Kalau dikosongi juga nggak apa-apa. Mungkin ini ada yang dikosongi ya Mbak ya? Ada ya yang kuesioner OPD ini kosong. Kalau misalkan yang khusus ini bingung, nggak apa-apa, yang 6.4 panjenengan kosongin. Tapi kalau memang sudah ditentukan targetnya, misalkan 5 pasar, dari semua pasar 3 ya, 3 per 5. Dan kegiatan panjenengan ternyata berulang. Bulan depan turun lagi ke pasar, sisanya 2 per 5. Panjenengan tulis di sini, 6.4.
Terus 6.5 unit sampel. Tuliskan unit sampel terkecil dan tuliskan jumlah seluruh sampel survei. Oke, tadi sudah jelas, ini menjelaskan 6.4 G. 20 unit sampel kelurahan ini, 20 kelurahan target kegiatan panjenengan. Sedangkan keseluruhan targetnya sebenarnya 46. Jadi unit sampelnya 20. Tapi kalau memang bertahap, 2 tahap tadi ya, tahap pertama 20, tahap kedua 26, ya unit sampelnya 46, keseluruhan semuanya 46 unit sampelnya. Karena memang panjenengan turun semua ke 46. Tapi kalau panjenengan cuma turun di 20 lokasi, 20 titik, ya udah unit sampelnya cuma 20 dari populasi 46. Panjenengan tulis 20 di unit sampel. Terus perkiraan sampling error. Perkiraan sampling error itu maksudnya adalah kita itu manusia pasti nggak akan sempurna 100% Bapak Ibu dalam melaksanakan kegiatan. Pasti ada kesalahan. Saya anggap aja ambil rata tulis saja 5%. Artinya kita melakukan kesalahan sebanyak 5%. Dalam 100 kali penelitian, 5 itu error, salah ambil data atau lupa nggak diambil datanya. Ya saya ambil tulis 5 atau 10% lah kita dalam melaksanakan kesalahan. Itu perkiraan sampling error. Next, selanjutnya. Metode pengolahan. Oke. Jadi setelah panjenengan turun ke lapangan mengambil data, data sudah dipegang di atas meja, kira-kira data tersebut mau diapain? Hasil kegiatan itu mau diapain? Satu, penyuntingan. Melakukan pengecekan terhadap kemungkinan kesalahan pengisian daftar pertanyaan. Jenengan cek hasil kerja panjenengan. Oh ya, dicek, centang ya, titik ya, pilih ya. Terus kalau tidak dicek, ya udah, pokoknya sudah diisi kuesionernya, sudah diisi pertanyaan-pertanyaan panjenengan, nggak panjenengan editing, nggak panjenengan cek, ya udah, berarti tidak. Ya. Tapi insya Allah 100% ya semua penyuntingan. Penyandian, kegiatan pemberian kode-kode tertentu untuk mempermudah pengolahan. Misalkan dari satu lembar kerja panjenengan, panjenengan habis kegiatan menghasilkan banyak informasi, banyak data, panjenengan kasih kode-kode, kasih kelas, panjenengan klasifikasi, panjenengan kelompok-kelompokan, ya itu panjenengan kasih penyandian. Insya Allah 100% iyalah. Hasil kuesioner pasti panjenengan kelompok-kelompokan. Ya, terus penyahian validasi. Validasi ini diperiksa oleh atasan panjenengan pasti ya. Hasil kerja panjenengan pasti akan divalidasi, diverifikasi oleh atasan panjenengan. 7.2 tingkat estimasi, udah nih, tingkat kabupaten kota. Metode analisis, ini jadi setelah kegiatan panjenengan setelah kegiatan sudah dapat data di atas meja, sudah rapi, informasi-informasi sudah panjenengan gali. Panjenengan kira-kira mau ngapain sih dari hasil kegiatan itu, mau panjenengan tampilkan dalam bentuk apa? Di portal panjenengan, di aplikasi panjenengan, atau di portal satu data, atau di dokumen laporan panjenengan. Kegiatan itu mau panjenengan apakan? Misalkan mau saya bentuk grafik, Bapak mau saya bentuk grafik batang atau grafik garis, atau saya tunjukkan rata-rata. Nah, itu masuk ke dalam analisis deskripsi. Jadi yang panjenengan menampilkan grafik-grafik pertumbuhan harian, time series, grafik-grafik kenaikan indeks, kenaikan, itu pokoknya hasilnya ada grafik-grafik dan gambar-gambar, narasi-narasi, panjenengan kasih penjelasan-penjelasan, itu panjenengan ketik, nah analisis deskripsi. Tapi kalau panjenengan tuh lebih lanjut lagi, Pak saya mau analisis lagi lebih lanjut Pak ini Pak, nggak cuma saya bentuk grafik-grafik. Ya itu nanti panjenengan tulis analisis inferensial. Misalkan panjenengan ingin tahu Pak, saya pengen tahu Pak hasil dari kegiatan saya kira-kira bulan depan tuh berapa. Jadi meramalkan atau menduga, bisa diregresikan atau cari analisis dari waktunya kalau memang itu data harian atau data yang pasti, data mingguan, data bulanan, datanya pasti ada secara periodik. Panjenengan bisa menggunakan analisis deret waktu. Kalau datanya itu tidak, tapi beruntun, misalkan data hasil kegiatan pertama, data hasil kegiatan kedua, ketiga, kok cenderungnya naik terus toh Pak. Saya ingin tahu kira-kira bulan terakhir naik apa turun. Panjenengan bisa menggunakan analisis regresi.
Terus kok naik turun, kira-kira bulan ke 10 turun apa naik ya? Panjenengan bisa pakai analisis regresi, analisis modelnya panjenengan bikin analisis lanjutan, analisis inferensial. PCL komponen analisis, misalkan datanya ya Pak, ini datanya aneh Pak. Saya itu selama melakukan kegiatan ini cenderungnya turun terus loh. Misalkan tingkat inflasi itu tuh di Kota Kediri turun terus. Tapi kenapa ya waktu COVID ini kok naiknya drastis? Kadang naiknya nggak masuk akal. Itu mungkin kalau di bidang ilmu kita itu mengarah ke data pencilan, outliernya itu ada. Jadi ada data di luar kebiasaannya. Mungkin bisa pakai PCA ya, komponen analisis, atau mungkin pakai regresi robust, istilah-istilah gamanya. Nanti bidang ilmu statistik ada yang analisisnya sesuai dengan kondisi ke data panjenengan. Pokoknya analisis lanjutan yang pakai model-model matematika, model-model linear, non-linear, model-model matematika yang rumit, itu analisis inferensial. Tapi kalau cuma gambar grafik, itu analisis deskripsi. Tunggu 7.3. Nggih. Nggih, ngaten. Terus lanjut ke 7.4. Nah, ini nggih. Produk data yang tersedia, publikasinya di media cetak, panjenengan cetak dalam bentuk buku atau mungkin dipublikasi oleh media cetak, koran atau sebagainya. Itu ada enggak? Kalau ada nggih, berarti. Kalau media elektronik jelas nggih, di portal punya aplikasi sendiri, kalau nggak punya aplikasi sendiri di satu data, berarti ya. Terus makro data. Makro data dan mikrodata. Makro data ini kalau sudah besar ya Mbak, makro data sama mikrodata. Oh, ada, ini ada. Oke. Makro data. Hasil survei yang tersedia bagi umum dalam bentuk file-file agregat. Kalau mikrodata, hasil survei bagi umum dalam bentuk individual record. Oke, makrodata di sini misalkan hasil kegiatan panjenengan itu secara keseluruhan. Oke, secara umum, merata, banyak, panjenengan tampilkan, oke. Itu bisa dilihat umum, berarti panjenengan centang, ya. Misalkan jumlah bansos, jumlah warga miskin yang mendapatkan bansos. Dan di situ ada kriteria-kriteria bansos dari daerah, misalkan dari daerah bansos usia lanjut, bansos BPNTD, bansos anak yatim, terus dari pusat, bansos BPNT, PKH, KIS pusat, JKN. Kalau yang daerah, KIS daerah, KISDA. Makro semuanya panjenengan tampilkan di portal panjenengan, masyarakat bisa lihat. Oh, berarti sampean centang itu ya makronya, karena semua informasi panjenengan tampilkan. Tapi kalau enggak semua panjenengan tampilkan, cuma panjenengan pilah-pilah beberapa aja ya, berarti mikrodata aja yang panjenengan ya. Berarti enggak semua, makronya tidak, terus mikrodata ya, berarti sebagian aja yang panjenengan tampilkan. Terus lainnya monggo, mau publikasinya mau gimana, misalkan lewat sosmed atau apa, monggo itu lainnya. Lewat sosmed atau mungkin publikasinya lewat TV atau apa gimana. Atau pakai mengundang wartawan, temu media atau temu masyarakat, monggo. Kalau publikasi dari hasil kegiatan panjenengan, data panjenengan. Next 7.5 waktu pelaksanaan nggih. Metadata menika seharusnya dilaksanakan di bulan Januari. Tahun depan 2024 Januari harus segera mengisi metadata. Kalau tahun 2023 monggo, karena ini ada terlambat sosialisasi karena bulan Juni baru kita gencarkan. Nanti perencanaan persiapan panjenengan isi setelahnya kayak gini. Ini next saja Mbak. Ini di under record aja.
Terus waktu ketersediaan. Nah, panjenengan kira-kira mempublikasikan, menyediakan di portal panjenengan kapan? Menyediakan di portal Satu Data kapan? Menyediakan di sosmed panjenengan kapan kira-kira? Bulan apa bisa panjenengan upload, bisa dilihat oleh masyarakat dan OPD lain. Selesai nggih, Mbak? Sudah ya? Next 7. Blok 7 terakhir nggih. Nggih, itu oh ya survei nggih. Ya sekarang kita masuk yang kompilasi nggih. Kalau kegiatan panjenengan cuma ngambil ngambil data di webnya yang lainnya, OPD lain, ngambil data di buku. Oke, sama blok 1 sama nggih. Terus blok 2 nggih, sama blok 3. Untuk wali data langsung satu ya ke Kominfo. Kami wali data, Bapeda koordinator Satu Data, dan BPS pembina data. Panjenengan produsen data, kami juga produsen data. Kami menghasilkan data. Kami mau lakukan kegiatan. Pasti kegiatan kami ada outputnya. Hasil kinerja kita ada outputnya. Data itu yang kita laporkan, dan data yang kita kerjakan itu harus sesuai dengan regulasi yang ada, yang sudah disampaikan oleh Perpres dan peraturan BPS, agar data kita itu benar-benar benar, agar kegiatan kita tepat, agar kegiatan kita bisa valid, reliable, update, dan bisa dipertanggungjawabkan. Next. Oke, sama kayak tadi. Terus next. Blok berikutnya 4. Nah, ini variabel utama yang digunakan. Nama referensi. Tuliskan nama variabel utama yang digunakan. Misalkan tadi pendataan penduduk nggih, ya jumlah penduduk misalkan gitu nggih. Pendataan penduduk, jumlah penduduk, referensi waktu. Coba contohnya Mbak yang dikompilasi. Kita bukakan contoh kompilasi. Ya, kompilasi. Ya itu Mbak. Referensi blok berapa? 4 tadi. Nah ini. Salah satunya kayak gini ya. Sudah saya share ya contoh kompilasi di anu. Nanti bisa di sini referensi waktu dari variabel utama yang digunakan. Sumber tuliskan mungkin waktu pekerjaan ya. Nanti diperjelas sama BPS, nanti bisa telepon BPS nanti. Terus sumber tuliskan unit kerja yang menjadi sumber data variabel utama yang digunakan. Panjenengan ngambil data dari mana? Panjenengan ngambil data dari Dispenduk, ya udah sumbernya dari Dispenduk. Panjenengan ngambil data dari dokumen RPJM, ya dari dokumen RPJM. Dari Kediri dalam angka, ya udah panjenengan dari dokumen Kediri dalam angka. Sumber data yang panjenengan ambil. Oke, pun lanjut next. Blok 5. Sama ya kayak kemarin tadi. Oke, sama. Oke, jenis data juga sama. Tadi sudah saya jelaskan. Metode pengumpulan gitu. Sudah sama. Terus lanjut, Mbak. Ya, itu sama kayak tadi. Oke, itu mengisi kuesioner sendiri atau dokumentasi. Oke. Sama, next. Sudah samain. Misalkan diambil dari aplikasi. Ya. Oke, next mawon, Mbak. Blok 5. Oke, sama ini. Oke, next. Blok 7. Sama, oke. Mirip, oke. Sama yang tadi. Oke, itu nggih Bapak Ibu.
garis besar penjelasan input metadata yang sudah dibakukan oleh BPS, terus disediakan aplikasinya, yaitu aplikasi Romantik, kita mempermudah kita. Jadi kita menyusun metadata itu sudah baku, sudah ditentukan oleh BPS. Kalaupun ada informasi lain di luar ini, monggo, nanti tetap merupakan metadata kita. Misalkan mau panjenengan masukkan rumusnya, modelnya, monggo panjenengan masukkan apa. Yang penting semakin rinci informasi kegiatan panjenengan, semakin paham masyarakat, semakin paham teman-teman OPD lainnya. Itu manfaat dari metadata. Nggih, menika penjelasan metadata. Nggih. Penjelasan metadata tadi yang standar data statistik sudah saya jelaskan nggih. Panjenengan tinggal buka konsep tadi. Mungkin coba dibukakan sedikit standar data statistik file Excel cara nggih. Nah, ini metadata sampun dipenuhi, masuk ke Romantik sudah diisi semua. Selesai tugas kita mengisi metadata. SDS-nya, standar data statistiknya, mau masuk ke SDS, masuk ke Google Form. Masih loading Mbak ya? Oke. Oh enggak, ini betul-betul ini pengisian ini template-nya. Maksudnya nanti kan panjenengan selesai terus diisikan. Nah ini. Jadi SDS itu tadi dari konsep, definisi, klasifikasi, ukuran dasar satuan. Ini panjenengan tulis di sini nanti. Nggih, agar nanti 38 OPD bisa kami rekap dengan baik. Kita sudah menyiapkan link ini. Link ini panjenengan isi. Kegiatan panjenengan konsepnya apa aja sih? Dari konsep itu definisinya apa? Klasifikasinya apa? Caranya gimana Pak? Sudah saya kirim caranya file Excel di grup. Contoh caranya nanti buka www.indah.bps.go.id, di situ bisa langsung search, okay? Tulis kata kunci penduduk, enter, di situ langsung keluar definisi, klasifikasi dan sebagainya. Nah, Indah ya, okay. Nah, ini SDS. Ini harus kita penuhi Bapak Ibu agar kegiatan kita itu standar. Kegiatan kita itu sudah bisa dikatakan valid, tepat waktu, sahih, bisa dipertanggungjawabkan, akurat. Ya harus kita penuhi ini wajib. Nah, wajib kita penuhi. Ya, kita ketik penduduk di situ. Ada file Excel-nya sudah saya bagi caranya. Langsung kita ambil salah satu dari situ Bapak Ibu yang kira-kira mendekati. Penduduk, agama, enter. Di situ banyak definisi, banyak konsep. Ambil aja salah satu, monggo. Yang kira-kira mendekati kegiatan panjenengan. Terus itu dicatat nggih Bu nggih kode SDSN-nya. Di situ tanda matanya itu diklik. Tanda mata diklik ini sama jenengan screenshot nanti. Screenshot jeret terus jenengan simpan. Saya standar datanya ngambil dari Indah. Kodenya yang mana? Coba lagi Mbak, diklik lagi. Nah, itu kodenya SP00125002. Berarti, oh ya nggak ngawur ini. Standar datanya benar-benar merujuk ke BPS. Kodenya ini yang kita ambil. Tentang apa? Konsep tentang apa? Agama. Definisi agama itu ini. Ukurannya ini, satuannya ini. Copy paste ambil. Informasi ini panjenengan copy paste, panjenengan masukkan ke Google Form. Google Form tadi Mbak, yang punya panjenengan tadi. Google Form yang barusan jenengan buka yang ada tabel-tabel itu. Ya, satunya yang teman-teman ngisi tadi panjenengan. Nah, ini. Jadi tadi waktu buka Indah, panjenengan copy, panjenengan paste kan di sini. Nah, panjenengan copy paste kan di sini.
Nah ini, setelah panjenengan buka web Indah, panjenengan masukkan ke sini informasinya. Kegiatan saya, misalkan, nah ini OPD apa pada kegiatannya apa? Ini panjenengan masukkan sini, nggih. KLH, Indeks Kota Layak Unik, nggih. Nah, next. Nah ini, tambahkan file di sini, nggih. Standar data statistik, tambahkan file, nggih. Nggih. Jadi nanti SDS panjenengan isi di sini, nanti kita punya tahu hasil pekerjaan dari standar data panjenengan. Nggih. Template-nya tadi dibuka tadi, template-nya nanti ada kolom konsep, definisi, template-nya ini, konsep, definisi, klasifikasi, ukuran satuan, tinggal masukkan di sini. Penduduk, nah ini saya maksud ini. Nah, ini panjangan masukkan di sini nanti, nggih. Panjangan masukkan di sini hasil dari buka Indah tadi, kembali ke Indah. Kembali ke Indah. Nah, ini agama, ketik agama keluar di sini Bapak Ibu. Panjangan copy paste, jangan lupa tanda mata diklik. Tanda mata diklik, panjenengan screenshot nggih. Panjenengan membuktikan bahwa standar data panjenengan mengacu ke situsnya BPS Indah agar standarnya benar-benar standar nasional nggih. Agar sesuai dengan petunjuk. Nih, kode SDSN-nya. Referensinya, jadi informasi ini diambil dari buku BPS, buku pedoman sensus penduduk. Coba yang lainnya, Mbak. Mungkin yang kementerian ada nggak? Detail. Detail itu jangan buka satu-satu. Detail kanan, nah itu. Nah, seperti ini, Bapak Ibu. Konsep tentang, nah, ini loh, dia mengambil rujukan ini, informasi ini, ternyata dari dokumen SDGs Indonesia, yaitu Pilar Pembangunan Lingkungan 2 miliknya Bappenas. Monggo, jika panjenengan punya dokumen dari Kementerian Panjenengan yang memayungi panjenengan, dan dokumen itu panjenengan ambil sebagai dasar untuk mengisi konsep, definisi, ukuran, satuan, klasifikasi, monggo. Nanti tapi ditulis sumbernya dari mana. Sumber referensinya dari Kementerian Perdagangan, Kementerian lainnya yang memayungi panjenengan, OPD panjenengan. Ini untuk SDS Bu ya, yang Bapak Ibu yang untuk SDS-nya ini, monggo setelah masuk romantik, menyelesaikan romantik, panjenengan selesaikan SDS. Oke. Itu kembali ke paparan, Mbak. Kembali ke paparan PowerPoint, halaman 2, 3, ya. Nah, kita sudah menyelesaikan standar data dan metadata. Okay. Nanti untuk kode referensi, kita zoom lagi. Okay. Kita zoom lagi. Kita jelaskan untuk kode referensi. Kode referensi intinya mudah kok Bapak Ibu. Bapak Ibu tinggal buka dokumen SPBE, buku ketiga. Cari di situ, nanti panjenengan lengkapi. Tapi Google Form-nya belum kita siapkan. Nanti kita siapkan Google Form untuk kode referensi atau data induk indikator. Nah, nanti kalau semua bisa tepat waktu, bareng-bareng, selesainya bareng-bareng, kalau ada kesulitan langsung hubungi tim dari BPS, Kominfo dan Bapeda, nanti mudah-mudahan bisa bareng Bapak Ibu nggih. Ini kurang 20 OPD, mudah-mudahan segera nggih, agar nanti untuk menginjak ke selanjutnya kalau bareng enak. Nanti bisa ada kesulitan bisa segera teratasi. Nanti langsung ke kualitas, nanti ke proses bisnisnya, ke kelembagaannya, sampai ke statistik nasionalnya, apa yang perlu kita siapkan, kita lampirkan, kita cukupi dari 38 itu. Kalau sudah selesai semua, berarti kegiatan statistik sektoral kita sudah baik dan sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Artinya data-data panjenengan sudah bisa dikatakan akurat, transparan, dan bisa dipertanggungjawabkan. Mungkin itu garis besarnya Bapak Ibu pertemuan kali ini. Tolong ya metadata, standar data statistik SDI segera dicukupi. Kalau ada yang perlu dipertanyakan segera hubungi kami. Dokumen-dokumen saya share di Google Form. Oh ya, saya buka lagi sedikit ya. Saya tambahi manfaat dari kegiatan ini Bapak Ibu ya. Coba dibuka satu peta, Mbak, satu peta. Ini loh Pak, Bapak Ibu manfaatnya Bapak Ibu nanti ke depannya.
Mungkin nanti ada gambaran kok ribet gini loh Pak ngurusi data. Karena memang harus standar Bapak Ibu, harus ada bakunya. Kita punya satu peta Bapak Ibu, aplikasi www satu peta Kota Kediri. Coba dihilangkan dulu Mbak ini. Satu peta. Oke, tadi lagi yang tadi aja Mbak, nggak apa-apa. Ini ya, kita punya satu peta, di dalamnya nanti di dalamnya. Yang peta Diskom Info TW1. Nah, di dalamnya nanti seperti ini Mbak. Ini kotaknya dihilangkan dulu biar kelihatan petanya. Itu apa ya? Keringin tanam ya ini. Ini Kota Kediri Bapak Ibu. Kota Kediri ini disusun oleh teman-teman Bapeda aplikasi ini. Aplikasi ini disusun oleh teman-teman Bapeda. Tujuannya apa? Agar ketika panjenengan antar OPD membutuhkan data secara visual mempermudah panjenengan bisa lewat peta. Misalkan pengen lihat ini perkelurahan ini data perkelurahan itu banyak data tentang pembangunan, data tentang jalan, jaringan, perkim dan sebagainya, perumahan, banyak di sini nanti. Ini salah satunya nih. Data kelurahan ini 46 kelurahan Bapak Ibu. Tadi sudah dicek satu, coba ambil satu Mbak. Nah, dari sini kelihatan Bapak Ibu. Misalkan per bulan Februari, ibu yang hamil di Kelurahan Stonopandi itu 8 orang. Kan panjenengan enak atau enggak usah nyurati Dinas Kesehatan, enggak usah nyurati Bapeda. Jumlah pegawainya Kelurahan Ringin 6 itu sekarang 15 Bapak Ibu. Jumlah penduduknya 5.162. Jumlah RT-nya 28, jumlah RW-nya 4. Terus lo itu titik lokasi, terus ke bawah Mbak. Itu ibu yang berisiko tinggi melahirkan. Itu enggak ada, aman. Ringin 6 aman, Stonopandi aman. Nah, seperti itu garis besarnya Bapak Ibu, manfaat dari satu data, satu peta ini nanti. Nah, rincian ini adalah bisa digunakan sebagai metadata juga. Jadi misalkan kegiatannya adalah pemetaan pembangunan tingkat kelurahan Kota Kediri. Metadatanya apa ya ini? Isinya rincian ini sudah kelihatan. Jumlah penduduk, jumlah RT, ibu hamil ini masih data ibu hamil sama jumlah RT. Kedepannya semakin banyak informasi panjenengan setor ke kami, akan semakin banyak perbendaharaan data yang ada di portal kita. Semakin luas nanti informasi yang ada. Dan itu mempermudah panjenengan. Panjenengan berada di OPD manapun, panjenengan dipromosikan di OPD manapun, bisa mengakses satu data, satu peta seperti ini. Dengan syarat panjenengan semakin aktif dan masif mengirim kegiatan, mengirim data ke kita. Untuk tahun ini, sementara satu kegiatan dulu kita selesaikan. Kegiatan itu harus benar-benar berstandar nasional. Kegiatan itu harus benar-benar sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada, yaitu 38 indikator itu. Oke, ini salah satu contoh. Terus kita buka, sudah kita buka Mbak, kegiatan kemiskinan ekstrim. Ini kegiatan yang sangat bagus kemarin yang dilaksanakan oleh Bapeda. Ini sangat penting ya, seperti ini nih, expose ini. Ini kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman adik-adik kita mahasiswa, dikoordinir oleh Bapeda, yang memprakarsai Bapeda. Dari sini turun next Mbak, next. Lihat Mbak, Ibu, Bapak Ibu, satu kegiatan banyak sekali membantu kita. Mereka melaksanakan ini dasar hukumnya ini, next. Next. Lihat Ibu, Bapak Ibu, langsung update Bapak Ibu. Total rumah tangga miskin kita 5.800 individu. Dari 5.800 keluarga itu ada 21.000 jiwa loh Bapak Ibu. Yang miskin ekstrim 1.300. Dari data ini langsung Bu bisa dimanfaatkan seperti yang saya sampaikan di pertemuan kemarin. Misalkan Dinas Sosial. Dinas Sosial itu punya program bantuan sosial tingkat daerah BPNTD. Kita dari data ini dari 1.300 warga miskin ini mana yang belum dapat bantuan sama sekali. Data ini langsung disedot oleh Dinas Sosial, langsung dipadankan sama data mereka, kira-kira yang belum dapat bantuan dari 1.300 itu berapa, langsung bisa diintervensi oleh Dinas Sosial. Langsung dilengkapi kebutuhannya, SKTN-nya, belum masuk DTKS apa belum, langsung dikerjakan. Karena rumah tangga ekstrim itu sudah pasti harus wajib diintervensi, harus wajib diselesaikan. Kalaupun nanti anggarannya nggak kuat, bisa PAK. Kalaupun nggak kuat, bisa tahun depan. Perencanaan berbasis data sesuai dengan Undang-Undang tahun 25 tahun 2004 nomor 25.
dengan data miskin ini juga dibutuhkan oleh Dinas Ketahanan Pangan untuk program mereka memberikan bahan makanan berprotein tinggi, misalkan ikan, membagi-bagikan ikan ke warga. Mungkin dari sekian ribu ikan yang mau dibagikan, diprioritaskan yang warga miskin dulu dikasih, yang belum dapat bantuan, by name, by address bisa digunakan ketahanan pangan untuk memberikan bantuan itu. Dan juga stunting arahnya juga ke sini, nggih. Ini verifikasi sumber BPS, hasil verifikasi seperti itu, nggih. Next. Nah, ini sangat bagus, ini programnya sangat bagus. Ini loh manfaat data Bapak Ibu, dengan adanya data itu pekerjaan kita terstruktur. Pekerjaan kita itu pasti dan bisa dipertanggungjawabkan. Karena ya memang ini kebutuhannya sekian, 10.000 jiwa. 10.000 jiwa itu apa kegiatannya, intervensinya apa, bansosnya berapa, 300.000, tinggal ngalikan kan. Artinya berapa yang belum, tinggal ngalikan, itu anggarannya akan direncanakan. Next. Nah, ini bahkan sampai ada status kepemilikan rumah tinggal. Warga miskin ekstrim yang sertifikatnya milik sendiri sebanyak 448. Artinya apa? Ini bisa diintervensi rehab layak tidak huni. Karena dia sertifikatnya sendiri sudah bisa kita bantu untuk merehab rumahnya. Kalau rumahnya kumuh, direhab pemerintah jadi bagus, bersih, akhirnya akan meningkatkan kesehatan, meningkatkan sosialnya, tingkat sosialnya, meningkatkan ekonominya, dan sebagainya. Jadi intervensi itu sangat signifikan untuk menyelesaikan kemiskinan. Sedangkan yang kriteria miskin 1.200. Dari 448 data nama kepala keluarga ini, 448 rumah ini, langsung bisa kemungkinan nanti misalkan Dinas Perkim mau mengambil, monggo. 448 ini by name, by address. Bisa diambil Dinas Perkim. Dinas Perkim ada kegiatan apa, rehab layak huni. Dari 448 ini bisa ternyata yang 100, misalkan yang 100 keluarga sudah ada di dokumen rencana kerja tahun ini. Berarti kan kurang 348. Mungkin di PAK minta tambahan anggaran ke tim anggaran, tambah 100 lagi. Kan sudah selesai 200, sudah hampir selesai 50% tahun ini. Sisanya tahun depan kita rehab layak huni. Kedua, misalkan Dinas Perkim ada gelontoran dana dari pusat, dari kementerian. Kementerian memberikan dana besar untuk kota kabupaten. Salah satunya pembangunan sanitasi dan sebagainya, dan salah satunya bisa digunakan untuk membangun rumah tidak layak huni. Dana dari pusat bisa langsung kita sedot agar tidak sia-sia, agar penanganan kemiskinan selesai tahun ini, dana dari pusat itu bisa diambil untuk mencukupi yang belum mendapatkan intervensi rombak rumah. Misalkan tadi 200 kan, tinggal 248 disikatkan ke anggaran yang didapat hibah dari pusat. Seperti itu Bapak Ibu, ya nanti dari data pasti ini kita enak dalam melaksanakan tugas, sudah sesuai dengan koridor tata aturan yang berlaku, karena datanya sudah pasti, apalagi by name, by address. Next. Nah, ini ya sudah sangat detail sekali ya. Datanya, indikator kemiskinan 40 beberapa indikator itu terdata. Ya nanti apakah warga itu masuk ke grade 1 sampai 10 atau grade miskin ekstrim yang harus mendapatkan bantuan, layak mendapatkan bantuan sosial, layak mendapatkan bantuan kesehatan, KIS, layak mendapatkan bantuan pendidikan, KIP, layak mendapatkan bantuan lanjut usia jika ada yang lanjut usia, layak mendapatkan perbaikan lingkungannya, sanitasinya. Oke, dari sini kelihatan next. Ya ini, nah datanya udah pasti ini, by name, by address lengkap, tinggal OPD menindaklanjuti untuk melakukan intervensi. Next. Nah, ini bisa nanti OPD bisa, pasti sudah pegang ini, semua OPD sudah pegang, datanya sudah bisa melakukan kegiatan penyelesaian kemiskinan. Next.
Nah, ini PU mungkin bisa juga berdasarkan ini diprioritaskan ya Bapak Ibu ya. Ketika panjenengan melaksanakan kegiatan atau bikin renja, data ini jenengan prioritaskan, data warga miskin ini. Taruh di depan sendiri antriannya untuk panjenengan laksanakan kegiatan panjenengan 1 tahun ini. Baru kalau kegiatan data warga miskin itu sudah panjenengan penuhi, panjenengan intervensi, monggo panjenengan melaksanakan kegiatan yang lainnya. Next. Nah, ini kesehatan. Dari sini mungkin bisa ibu hamil, balita, stunting juga bisa mendukung kegiatan stunting di sini. Bantuan usia lanjut usia, lansia, ASLUD. ASLUD dari 263 ASLUD tidak produktif, apakah sudah terekam di programnya Dinas Sosial? Oh sudah Pak, Alhamdulillah. Berarti 263 warga miskin ekstrim yang tidak produktif sudah terlindungi oleh pemerintah Kota Kediri, sudah mendapatkan bantuan. Keberadaan ibu hamil yang ini harus didukung Ibu, kasihan Ibu, tolong Bapak Ibu, keberadaan ibu hamil miskin ekstrim, segera dapat intervensi penanganan stunting, harus dikasih makanan-makanan superfood khusus untuk balita dan ibunya, makanan-makanan bergizi. Nanti di kegiatan PMT, pemberian makanan tambahan di kelurahan 11 ini sudah tercover, wajib tercover di PMT, sudah dipegang, harus terintervensi, harus tertangani 11 ini. Dia harus dapat PMT. Untuk ibu hamilnya juga harus terpantau. Di Posyandu ada apa namanya histori pelayanannya di sini. Kalau memang dia nggak ke Posyandu, ya diadakan pendekatan halus, dipantau, didatangi, kita mengalah, didatangi ke rumahnya. Gimana Bu perkembangan kesehatan ibu? Karena dia miskin, kemungkinan dia itu capek Bu, 24 jam nyari uang. Nggak sempat pergi ke Posyandu. Karena apa? Untuk nyari uang untuk makan tuh susah. Akhirnya waktunya digunakan untuk bekerja, padahal dia posisi hamil. Ngalahi petugasnya datang ke lokasi, ke rumahnya, di waktu yang longgar, japrinan, kader kesehatannya, kader Kili Suci, Joyoboyonya japrinan, yang 1 RT 2 orang itu japri ke yang bersangkutan. Bu, saya mau sowan panjenengan, mau cek kesehatan panjenengan. 11 kan cuma sedikit loh Bu. 53 miskin ini juga di cover Ibu, nggih. Balitanya ini miskin ekstrim. Sudah terjaminkah makanannya, susunya, masukkan ke dalam intervensi penanganan stunting mungkin nggih. Kalau memang dia ada indikasi ke sana, mungkin berat badannya mulai menurun, kan bisa tidak lingkar lengannya mulai mengarah ke sana, bisa dilihat. Nah, kasih intervensi pemberian PMT balita, makanan superfood yang disiapkan 314 by name by address, data berbasis data, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan berbasis data. Nah ini balita yang tidak berkunjung ke Posyandu 10, datangi Bapak Ibu, kasihan. Pasti ada kendala yang di luar kemampuan mereka. Kita yang sebagai petugas yang harus melayani, kita wajib melayani mereka Bapak Ibu. Next. Nah ini ekonominya, nggih, sudah kelihatan ini. Nah, ini buruh ini kunci ini, data-data yang serabutan sama buruh dikunci nggih Bapak Ibu nggih. Panjenengan kunci, jangan sampai ketinggalan. Jangan sampai ketinggalan data ini. Oh, ini berarti kan pendapatannya di bawah UMR, apalagi kalau dia masuk kriteria di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kota Kediri 500.000 sekian. Ternyata satu keluarga cuma berpenghasilan 500.000, dia berada benar-benar di bawah garis kemiskinan. Itu dipastikan, dicek benar sudah dapat intervensi dari bansosnya, dapat intervensi dari bantuan pendidikannya, dapat intervensi dari bantuan kesehatannya, dicek betul. Saling berkolaborasi, nggak cuma dinas sosial, nggak punya dinas kesehatan, tapi semua berkolaborasi, nggak cuma kelurahan, kecamatan, saling berkolaborasi antar OPD. Next. Nah, pendidikan di sini. Kalau sampai ada yang putus sekolah, ayo didatangi Bapak Ibu. Udah, ini gimana? Mau sekolah lagi, monggo. Atau mau masuk PKBM. Lulus SMP nggak meneruskan. Kenapa sih nggak meneruskan? Setelah dilakukan pendalaman ke bawah, oh ternyata karena
untuk bekerja, drop out itu nggih, tidak melanjutkan. Ayo didekati, ayo masuk PKBM yuk, kejar paket C, A, B, C. Di PKBM lebih waktu belajarnya lebih luas nggih, daripada yang resmi, sekolah resmi. Kita dukung penuh jaminan pendidikannya agar dia bisa kompetisi dengan yang lainnya di waktu masa datangnya dengan berbekal ijazah yang layak bisa mencari pekerjaan yang lebih baik. Apalagi kalau pandai, setelah didatangi ternyata berprestasi Bapak Ibu, dia peringkat 1 terus ketika SD, SMP, terus putus sekolah, aduh itu eman-eman, segera dikasih intervensi beasiswa. Beasiswa apapun, asihkan, luncurkan beasiswa apapun, eman-eman. Bahkan kalau sampai dia perguruan tinggi dengan kemampuannya yang tinggi, dia bisa masuk kedokteran, lakukan beasiswa kedokteran. Mampu Kota Kediri Bapak Ibu untuk memberikan beasiswa kedokteran tuh. Berapa sih, cuma berapa sih? Bisa melalui dinas mana nanti, mungkin dari BPKD atau apa. Kalau memang dia layak nggih, miskin layak, pandai, hebat, masukkan ke kedokteran dan akhirnya nanti bisa diikat, kalau bisa masuk ke Kota Kediri jadi PNS Kota Kediri, akhirnya mengabdi kembali ke Kota Kediri. Next. Nah, ini sudah kelihatan Bapak Ibu, nanti di cleansing ya, data ini sama Dinas Sosial di cleansing, di cross check, dipadankan dengan data mereka, karena mereka juga dapat data dari Kementerian Sosial, daftar-daftar mereka yang dapat bantuan, nanti mana yang belum, kita diisi bantuan mana. Next. Nah, ini mungkin dari Dinas Koperasi dan UMKM sudah punya data pasti, by name, by address, warga miskin bisa dikasih intervensi pelatihan. Ayo, daripada nanti nganggur, Sabtu Minggu dikasih pelatihan perbengkelan. Kalau misalnya laki-laki, akhirnya nanti bisa ikut kerja di bengkel. Dan ya, bisa berkembang, bisa Prodamas, ada kegiatan, ada pengadaan perbengkelan misalkan suatu saat nanti kan bisa dipakai mereka nanti di satu lembaga pendidikannya, di di lembaga resminya di tingkat kelurahan mengadakan kegiatan itu, mereka bisa masuk ke dalam situ. Oke, next. Nah, ini bisa jadikan acuan Bapak Ibu dalam melakukan perencanaan pembangunan. Kira-kira fokus ke kelurahan mana? Itu bisa. Kelurahan yang banyak kemiskinannya itu bisa difokuskan ke sana, diarahkan ke sana. Kita punya kuota 5 kelurahan Bapak Ibu, misalkan gitu. Ya udah, 5 ambil 5 yang paling bawah. Blaba, Banaran, Tinalan, Tosaren, Kaliombo, Tamanan. Itu lebih fokus ke sana. Kita selesaikan agar semakin sedikit yang belum. Next. Nggih, satu kegiatan kemiskinan ekstrim bisa digunakan semua OPD. Dan begitu pun juga panjenengan, ketika panjenengan setor kegiatan dan setor data, kegiatan dan data panjenengan pasti sangat bermanfaat untuk OPD lain dan masyarakat. Mungkin itu Bapak Ibu sedikit banyak hal yang saya sampaikan hari ini, hal teknis mulai dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan Bapak Ibu segera menyelesaikan tugas kita bersama-sama dan kita selesai tepat waktu. Oke, matur suwun, saya kasih kesempatan 5 menit untuk sesi tanya jawab. Saya buka nggih sesi tanya jawab, monggo. Bisa raise hand ataupun ketik di queue. Ini saya rekam YouTube nggih Bapak Ibu. Saya rekam YouTube, saya mohon dengan sangat nanti link YouTube-nya dikasihkan ke pimpinan nggih, ke sekretarisnya atau ke kepala dinasnya, agar nanti bisa sama-sama menyimak kegiatan statistik sektoral kita dan sama-sama bisa mendukung. Karena mungkin banyak istilah yang kita nggak familiar, yang jarang kita pahami dengan mungkin menyimak YouTube ini nanti. Mungkin Bapak Ibu yang belum sempat mengikuti Zoom ini bisa lihat YouTube-nya nanti. Nanti saya share YouTube-nya yang season 2 ini. Belum ada nggih pertanyaan? Banyak nggih. Saya baca nggih dari atas dulu, Mbak. Yang resen nggak ada nggih.
Ya monggo kalau mau ada yang resen. Saya baca dari atas, untuk ajuan kode referensi apa ya? Ajuan kode referensi adalah di buku 3 SPBE 1 atau panjenengan lihat portal satu data. Terus yang ketiga, panjenengan bisa lihat informasi dari Perpres, Permen, atau instansi atas panjenengan di provinsi atau di kementerian. Mungkin panjenengan menemukan di pasalnya, salah satu pasalnya atau di juknisnya, di SOP-nya kementerian, panjenengan menemukan itu diberi kode urut, ambil aja nggak apa-apa. Nanti kita ajukan ke BPS, kita surati BPS, kegiatan ini pakai kode referensi ini. Nanti masuk, mudah-mudahan masuk ke Indah. Indah itu. Kalau memang di Indah nggak ada, nggih. Nggih, itu yang dari Mas Busrol, matur suwun. Dokumen arsitektur bisa di-share, panjenengan kemarin sudah di-share oleh tata kelola. Nah, ya nanti kita kirimlah, kita coba kirim softwarenya di grup, nggih. Ke Kasih Sunggram, nggih. Kemarin diundang ke Joyoboyo, insya Allah yang datang Kasih Sunggram dari 36 OPD, acaranya tata kelola Kominfo. Sosialisasi arsitektur SPBE, yaitu rencana kerja 5 tahun SPBE dan juga peta peta arsitektur SPBE untuk rencana kerja tahunan. Di situ menghasilkan beberapa buku, buku 3 yang kita pakai buku 3. Untuk aplikasi yang diintegrasikan ke satu data, aplikasi yang bagaimana? Apakah semua aplikasi harus diintegrasikan? Kedepannya, harapannya semua aplikasi bisa terintegrasi, tapi itu sangat sulit, nggih. Tapi tetap harus kita kerjakan. Pun panjenengan siap aplikasi mana yang mau panjenengan integrasikan, monggo nanti koordinasi yang sudah dilaksanakan beberapa OPD seperti Dinas Kesehatan menyurati. Dinas Kesehatan kemarin kirim surat ke kami, ke Kominfo dan Bapeda. Surat permohonan integrasi aplikasi Papiasik dengan satu data. Seperti itu. Panjenengan punya aplikasi apa? Surati ke kami. Kami mohon integrasi aplikasi ini. Nanti tim programmer kami, kalau nanti saat portal satu data sudah diserahkan ke kita tahun depan, insya Allah tahun depan portal satu data sudah diserahkan Kota Kediri, karena ini kan pihak ketiga. Tahun depan insya Allah nanti sudah dikerjakan oleh programmer kita. Programmer Bapeda ada, programmer Kominfo ada. Lebih enak nanti ketika panjenengan mengintegrasikan aplikasi panjenengan dengan pihak ketiga panjenengan dengan programmer kita. Kita buatkan API-nya, mau kita sedot datanya, database-nya atau cuma dashboard-nya atau bagaimana, nanti lebih cepat. Tahun ini mungkin kita inventaris dulu OPD-OPD mana yang kita integrasikan. Kemarin ada 200 berapa Mbak kemarin? 166 apa 200 aplikasi, itu banyak sekali, nggih. Tujuannya yang saya jelaskan di pertemuan pertama, integrasi. Hanya untuk kepentingan dinas, bukan untuk bagaimana jika data dari aplikasi tersebut hanya untuk kepentingan dinas, bukan untuk dipublikasikan. Jangan khawatir Bapak Ibu, di satu data itu ada levelnya. Level itu bisa dipublikasikan ke umum, level itu bisa dipublikasi antar OPD aja, antar OPD yang pegang nanti mungkin kepala dinasnya atau sekretarisnya yang cuma bisa melihat, dan data itu nggak bisa sebarluaskan, bisa ada tingkatnya, ada jenjangnya. Nanti ada di portal satu data. Jangan khawatir. Yang penting informasi kegiatan panjenengan sudah terkumpul ke dalam satu rumah, satu mall besar, satu gedung besar yang namanya WWW Satu Data Kota Kediri. Jadi kita sudah enak menuju ke mall itu, ke mall satu data itu, ke satu portal itu. 266 aplikasi, nggak bingung lagi aplikasi mana yang harus kita tuju. Kita udah datang aja ke mallnya, ke Matahari Mall, di sana banyak orang jualan apa aja kan. Kita datang ke Matahari Mall, beli kaos, beli anu. Kita masuk ke mall satu data Kota Kediri. Terus kalau sudah mendaftar di rekomendasi dan status belum divalidasi, bisa diedit, boleh, bisa. Panjenengan bisa mengedit, kirim lagi ulang, kirim lagi ulang. Nanti di aplikasi Romantik itu ada waktu pengiriman. Nanti BPS mengambil yang terakhir. BPS kan orangnya terbatas, kita 36 OPD masuk ke aplikasi BPS. Mereka satu persatu mengvalidasinya, mengoreksinya, mereviewnya satu persatu. Nanti yang terakhir itu yang mereka buka. Panjenengan boleh revisi lagi, Pak, diedit lagi boleh, kirim lagi di Romantik, bisa. Divalidasi, bisa diedit, bisa. Masuk lagi ya dari awal, ya. Di input lagi. Kan itu ngetik satu huruf langsung buka, yang terakhir panjenengan ketik, enter gitu, nggak ngetik keseluruhan.
Saya ngetik, tapi ngetik lagi dari awal. Blok 1 sampai blok 7 itu. Seperti kemarin ada yang salah isi, masih bisa diedit. Untuk kegiatan survei kepuasan layanan untuk mencari SDS-nya menggunakan kata kunci kepuasan pelayanan atau kata kunci usahakan satu kata nggih Bapak Ibu. Misalkan kepuasan pelayanan gitu aja. Ketik dulu di indah itu pelayanan. Kalau enggak ada baru diketik kepuasan pelayanan. Wes cari kata kunci yang bisa di search oleh engine-nya ini, oleh engine search-nya Indah ini, dia bisa mencari itu. Kata kunci ketik apa aja lah sampai keluar informasi di situ. Kalau nggak ada, panjenengan bisa ngambil di SPBE, di dokumen SPBE buku 3 itu. Kalau nggak ada lagi, panjenengan bisa ngambil di kementerian atau di gubernur atau di perwali. Perwali nggak apa-apa, ambil dari perwali. Atau dokumen kegiatan panjenengan, dokumen resmi, nggak apa-apa. Tapi harus ditulis ya. SDS-nya ngambil dari dokumen ini. Panjenengan jangan lupa menulis. Rinci tambah bagus, dokumen ini, bab ini, halaman ini. Itu lebih bagus. Nanti kita daftarkan ke BPS. Akan semakin lengkap SDS-nya di BPS. Kalau kota kabupaten seluruh Indonesia aktif, masif, maka akan semakin lengkap. Terus, sudah nggak ada lagi, nggih. Terakhir nggih itu Mbak Wiwin, nggih. Bapak Ibu, matur nuwun rawuhipun. Jika ada pertanyaan, monggo nanti chat di grup. Saya mohon sekali lagi YouTube-nya disampaikan ke pimpinan, nggih, agar nanti bisa kerjasamanya enak antara panjenengan dan pimpinan. Pimpinan nggak ada gambaran apa sih statistik sektoral itu. Nggih. Untuk berikutnya saya persilakan Mbak. Oh, ini ada ya Raisen nih, BPS. Monggo Mbak Listi, monggo. Nggih, kedengaran ya Pak suaranya? Oke, kedengaran Mbak, monggo. Nggih, matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabid, Bapak Rozak, Bapak Arif, kemudian Bapak Ibu dari OPD. Mungkin singkat saja karena sudah dijelaskan Pak Arif tadi panjang lebar, sangat rinci tadi terkait kegiatan statistik sektoral. Mungkin terkait romantik ya Pak, tahapan pertama kita untuk di awal tahun mungkin tadi sampun dijelaskan Pak Arif, pada dasarnya sebaiknya di Januari untuk pengajuan kegiatan statistik sektoral. Cuman ini tidak apa-apa, ini langkah awal kita untuk memperbaiki kegiatan statistik sektoral kita di Kota Kediri. Sudah banyak sekali, alhamdulillah sejak dari Zoom pertama banyak sekali Pak yang sudah masuk ke romantik.bps.go.id. Cuman kemarin mungkin yang perlu kami informasikan ada beberapa kegiatan yang sudah kami koreksi, kami periksa sebelum memberikan rekomendasi. Ada yang perlu diperbaiki Bapak. Nah, itu untuk masing-masing OPD itu sesuai dengan akunnya. Mungkin nanti sakit dipun pirsani di akun romantiknya masing-masing, nanti login lagi, itu ada nanti kondisi dalam perbaikan. Tadi sebenarnya sampun terlihat yang salah satu dilihat oleh Pak Arif, tujuannya apa? Itu supaya nanti tingkat kualitas dari kegiatan statistik sektoralnya juga semakin bagus. Dan untuk penilaian IPS-nya juga nanti supaya lebih bagus lagi. Nah, untuk perbaikannya nanti sakit dipun pirsani, itu ada catatan dari tim penilai untuk romantik. Itu nanti masing-masing ada di OPD masing-masing. Mungkin yang sederhana saja itu kalau ada terkait perubahan judul, kalau misalnya kami ada merekomendasikan perubahan judul, sebaiknya kalau misalnya mau menyusun suatu indeks atau indikator, itu di depannya disukani kegiatan, kalau survei apa gitu, kegiatan surveinya apa. Kemudian misalnya kegiatannya kompromi, mungkin ada kata-kata di depannya penyusunan indeks apa, atau penyusunan indikator apa, atau kajian apa begitu. Jadi sebaiknya jangan langsung indeks apa begitu, kalau kita jangan, tapi kegiatannya, karena di sini kita masih membahas tentang kegiatan statistik sektoralnya.
Kemudian itu terus untuk menambah poin terkait kegiatan statistik sektoral yang dilakukan OPD, sebaiknya dilampirkan ini Pak, kuesioner kalau kegiatan itu berupa survei. Jadi misalnya kuesionernya yang biasanya di angketnya yang disebar ke responden, atau mungkin kalau tadi ada beberapa yang japri saya itu kuesionernya berupa saya punyanya Google Sheet Bu, atau saya punyanya Google Form, mboten napa-napa monggo dari Google Form itu dipun screenshot, nanti dibuat di Word, dilampirkan. Ada tadi kan file pendukung itu untuk menambah poin Bapak. Mungkin itu nanti kalau ada kendala dalam proses perbaikan yang kami ini sedikit kok perbaikannya, nanti sakit berkoordinasi dengan kami BPS ataupun dari Kominfo. Mungkin itu saja Pak dari kami. Matur nuwun atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun atas bimbingannya Mbak Listi. Untuk teman-teman OPD mungkin itu diperhatikan, mungkin nanti yang kegiatan kuesioner screenshot atau foto kuesionernya bisa dijadikan bukti dukung ya, lampiran di romantik yang kolom kanan itu ada, nanti diklik dimasukkan di situ. Oke, terus ada 2 OPD yang sudah dikoreksi oleh BPS, mungkin bisa dilengkapi nggih. Kemarin ini ada 2 OPD yang romantiknya sudah dikoreksi BPS, nanti segera dibenarkan Bapeda, kajian indeks kerukunan umat beragama Kota Kediri, sama Disperindak, survei calon penerimaan bantuan modal. Ini sudah dikoreksi oleh BPS, mungkin romantiknya dibenahi. Yang lainnya masih proses, masih nunggu nggih, nunggu validasi dari BPS. Nggih. Nun sewu Pak, sampun sedaya mungkin untuk OPD lain juga bisa dicek, sudah kami koreksi Pak. Nanti matur suwun. Nggih, sedaya sampun, mungkin untuk maksudnya targetnya kan supaya bulan ini juga sudah selesai gitu. Nanti perbaikannya sedikit-sedikit kok, enggak banyak. Nggih. Nanti saya share Bapak Ibu yang untuk perbaikan 19 OPD yang sudah input di romantik segera diperbaiki, kurang-kurangnya sedikit diperbaiki, diinput lagi. Yang belum monggo nggih dibantu untuk pengerjaannya segera dilaksanakan. Nggih, sementara itu ada yang raise hand lagi? Dari Mbak BPS sampun nggih, Mbak Listi? Nggih, sampun cekap, Pak. Nggih, matur suwun. Mungkin dari yang lainnya nggak ada nggih raise hand, nggih pun. Kita cukupkan sampai di sini nggih. Nanti kalau kita lanjut di grup WA. Bapak Ibu matur suwun atas rawuhipun, mudah-mudahan apa yang kita kerjakan bersama-sama bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.